lewat di Cepluan itu biasanya kan mbak-mbak itu kan berangkat ke kajian mustiko gitu ya. Ketika saya, ayo mbak kita kajian gitu, loh nembe rasa-rasa mbak gitu. Jadi seperti itu gitu. Ya Allah, itu setannya luar biasa nggoda kepada manusia yang ingin menuju kepada Allah gitu ya, menuju kepada surganya Allah, untuk mencari ridhonya Allah itu memang berat ya. Memang luar biasa capek ya. Ya apa ya? Ya sebenarnya capek sih enggak nggih wong cuman deket gitu ya. Tapi memang berat gitu loh, rasanya itu loh. Rasanya mau berangkat itu rasanya berat. Kayak digondeli itu loh. Ya seperti itu ya. Karena setan itu kan misalnya nggak bisa bisiki dari kanan, ya lewatnya samping kiri. Kalau dari samping kanan kiri nggak berhasil, digoda lewat samping kanan. Wis rasa mangkat wae, kan capek loh baru ini ya, baru bepergian dan sebagainya. Jadi digoda terus sampai kita tidak berangkat. Jadi kita ya dalam diri kita ini juga dibersamai dengan jin yang namanya jin korin. Jin korin itu membesar kalau kita itu tidak melakukan ketaatan. Jadi jin korin ini dia itu berusaha untuk menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi induknya ini, inangnya ini untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Misalkan, ya ini tadi ketika mau berangkat ke kajian, rasa mangkat, gitu ya. Iya, itu jin korin yang ada pada dalam diri kita. Agak pilek, agak cumpleng-cumplengnya, rasa mangkat seperti itu ya. Nah, putune teko gitu. Saudaranya datang, ibunya datang, ya seperti itu korin yang ada dalam diri kita. Atau misalkan ketika kita mau buka Al-Quran ya, udah digoda gitu ya, HP di samping, biasanya ada twing gitu ya, ada notifikasi masuk gitu ya, kosek-kosek buka sih. Akhirnya apa? Nggak jadi ngaji itu ya, itu kan sering gitu. Nah terus kemudian lagi tutup lagi, totokin baca Al-Quran gitu ya, mulai itu. Tapi masuk lagi twing gitu, Qurannya rasidu. Akhirnya apa? Ditutup. Ya. Jadi orang itu berlama-lama di depan laptop, HP itu ya, itu berjam-jam itu kuat. Nggak kerasa. Bahkan semalaman itu dibuka HP, buka WA, buka apalah, Facebook, kayak gitu betah berlama-lama. Tapi ketika membaca Al-Quran, pengennya cepet-cepet gitu ya. Pengennya ya Allah, ntar rampung-rampung, radang 1 juz gitu. Kalau punya target ya. Nah itu. Nah, nah seperti itu, itulah godaan ya. Jin korin kita itu berperannya di situ. Jadi menghalang-halangi manusia itu untuk melakukan suatu kebaikan. Ya. Jadi makanya kita harus setiap saat, setiap kita melakukan sesuatu itu harus diawali dengan mohon perlindungan kepada Allah. Yaitu apa? Ta'awud terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketika kita mau berangkat kajian ya kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat ya. Nah, nanti karena dalam melakukan ketaatan kepada Allah itu setan tidak berhenti, tetap menggoda. Ketika kita sholat pun kita juga digoda. Okay. Jadi selalu dan selalu mengingat Allah, selalu dan selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar, tuntunan kita ya, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaat beliau besok di Yaumul Akhir. Baiklah ibu-ibu, bunda-bunda semuanya, mari kita buka kajian di sore hari ini dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu, kemudian basmalah, dilanjut surat Al-Fatihah ya. Kemudian nanti surat Al-Baqarah sampai ayat 16. Monggo kita awali dengan yang belum ada Al-Qur'an ya. Monggo silahkan diambil Al-Qur'annya. Biar pertemuan di sore hari ini berkah ya, tambah berkah, karena kan ketika
dalam suatu majelis itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka para malaikat itu akan duduk bersama sampai nanti selesai kajian. Nah, setelah selesai kajian, para malaikat itu menghadap Allah melaporkan siapa ibu yang hadir pada saat ini ya, pada sore hari ini. Okay. Monggo kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu ya'dibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun.
Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idzal laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tu'yanihim ya'mahun. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, semoga dengan tilawah Quran ini Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, nggih. Allah memberikan berkah kepada kita semuanya, dan semoga kelak Allah berkenan untuk mempertemukan kita semuanya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan untuk kajian di sore hari ini ya dengan fikih muamalah. Kemarin sampai pada yang nyatet najis. Sampai pada najis nggih. Apa kita ulang sebentar ya yang baru datang nggih. Sekilas mawon ya. Ya, tentang toharoh. Kalau fikih itu diawali dengan toharoh, ya, atau toharoh itu adalah bersuci dari hadas dan najis. Ya. Jadi toharoh itu adalah bersuci dari hadas dan najis. Ya. Nah, apa pentingnya ya? Toharoh ini apa? Urgensinya itu apa? Ya. Di hadis riwayat Bukhari itu at-tohuru satrul iman. Jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya. Jadi harus menjaga kebersihan karena itu merupakan sebagian dari iman ya. Kalau misalnya di rumah kita kotor, ada telek cicak ya, itu harus kita bersihkan. Caranya sudah tahu belum? Membersihkan kotoran cicak misalkan ya, itu harus kita ambil dulu ya najisnya itu, kita angkat dengan tisu baru kita cuci ya, kita cuci lantainya itu. Jangan langsung disapu ya. Kalau langsung disapu itu nanti nyebar itu ya. Atau misalnya ada kotoran cicak, kotoran kecoa, kotoran ini ya, tikus misalkan. Nah, itu harus diambil kotorannya dulu baru dibersihkan ya lantainya. Karena itu najis. Ya. Nah, urgensinya itu ya. Jadi kesucian adalah sebagian dari imam. Itu di iman ya. Di hadis riwayat Bukhari. Kemudian di Al-Qur'an sendiri, di Al-Qur'an Al-Baqarah ya, ayat 222 itu disebutkan ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbut mutatahhirin. Jadi Allah itu menyukai, innallaha sesungguhnya Allah itu menyukai apa? Tawwabin. Tawwabin itu adalah apa? Mencintai orang-orang yang tawab. Tawab itu adalah bertaubat. Bertaubat. Jadi kita itu Allah menyukai orang-orang yang suka bertaubat. Bertaubat dari dosa. Karena kita merasa kita itu ya sebagai manusia itu adalah orang yang lemah dan orang yang selalu banyak salah. Setiap saat karena setan itu selalu menggoda, maka manusia itu selalu menjadi orang yang ini selalu melakukan kesalahan ya. Makanya diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bertaubat dan
juga Allah itu menyukai orang-orang yang bersuci. Mutatohirin itu artinya orang-orang yang membersihkan diri, menyucikan diri. Nah, nanti menyucikan diri dari apa gitu ya, nanti kita jelaskan. Nah, keberkahan dalam mempelajari ya, dalam belajar ilmu fikih, mengkaji ilmu fikih itu apa gitu ya. Nah, itu di Quran surat At-Taubah ayat 122 ya, bisa dibuka nanti. Itu adalah keberkahan ketika kita itu, kenapa kita harus mempelajari fikih, ilmu fikih ya, bagi wanita terutama itu sangat penting ya. Nah, ini di Quran surat At-Taubah ayat 122 disebutkan, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari antara mereka itu tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama gitu ya. Mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi tidak semuanya orang itu pergi berperang ya. Kalau ini zaman dahulu ya, karena semua zaman dahulu itu sering terjadi peperangan ya, pada masa Rasulullah itu beberapa kali itu terjadi peperangan. Nah, maka di sini kalau semuanya itu berangkat perang, maka tidak ada yang memperdalam ilmu agama. Nah, kalau tidak ada yang memperdalam ilmu agama, maka banyak masyarakat itu rusak ya, karena tidak tahu ya, karena tidak tahuannya ya. Maka harus ada sebagian itu yang pergi berperang, tapi ada juga sebagian yang memperdalam ilmu agama, biar sama-sama ini sama-sama bermanfaat ya. Jadi nanti ketika mereka itu pulang kembali ke medan perang ya belajar gitu ya. Jadi belajar itu juga wajib, karena ya wajib bagi muslimin dan muslimat, bagi laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ibadah ini, fikih ini dibagi dalam beberapa bagian ya. Ada fikih ibadah, kemudian ada fikih ahwalu sasiyah. Ahwalu sasiyah itu tentang rumah tangga, jadi membahas tentang rumah tangga. Nah, dalam fikih ini dibagi dalam 4 bagian. Ada ibadah ya. Ibadah ini seperti toharoh tadi ya, toharoh. Kemudian ada juga itu apa? Hadiah ya, sholat. Apa itu? Toharoh dari hadas ya maksud saya. Ada hadiah toharoh dari hadas dan najis. Kemudian sholat, puasa ya, zakat. Nah, itu di dalam ibadah, dalam lingkup ibadah. Kemudian haji, umroh itu juga masuk. Jihad itu masuk di dalam ibadah, komplek ibadah. Kemudian dalam ahwalus sasiyah atau rumah tangga itu disebutkan ya, ada nikah ya. Nikah itu ada di dalam dibahas di dalam ahwalus sasiyah atau rumah tangga, fikih rumah tangga. Kenapa nikah itu? Karena nikah itu merupakan sunnah Nabi. Jadi kalau orang yang menikah itu karena niatnya itu karena mengikuti sunnah Rasulullah ya. Tapi kalau orang yang tidak mau menikah itu berarti dia mengingkari sunnah ya. Seperti biarawati, seperti para apa ya, ya orang-orang yang ini ya, yang keyakinan lain itu kan mereka meyakini tidak menikah seperti itu. Padahal menikah itu adalah sunnah Rasul, sunnah Nabi. Kalau kita mengikuti sunnah, maka kelak di akhirat itu kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah ya. Kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi ciri-ciri orang itu mencintai Rasulullah ya mengikuti sunnahnya itu ya, mengikuti apa yang diajarkan oleh nabinya ya, baik itu perkataan maupun perbuatan Nabi itu harus kita ikuti. Kalau kita tidak mengikuti ya itu berarti ingkaru sunnah ya. Apa ada? Banyak ya, ingkar sunnah itu ada ya, ada juga ya yang hanya mengambil dari Al-Quran saja tapi tidak mau mengambil dari hadis gitu ya. Nah, kemudian di dalam fikih nisa itu juga
ada bagian muamalah ya. Muamalah ini membahas tentang tabarut. Tabarut itu apa? Tabarut itu adalah dandan ya, berhias gitu ya. Itu juga diatur di dalam fikih nisa ini, fikih wanita. Kemudian tentang hibah. Kemudian juga sedekah ya, hadiah, wakaf dan lain-lain. Nah, kalau komersil ya, tabaruat ya. Ini adalah tabaruat. Tabaruat itu adalah hibah, kemudian sedekah ya, hadiah, wakaf dan lain-lain ya. Ini fikih muamalah. Ada juga komersil ya. Komersil itu adalah tentang jual beli, sewa, kemudian sirkah ya, mudharabah. Jadi itu pembagiannya dulu nggih, pembagian dalam fikih nisa itu apa, isinya itu apa gitu ya. Jadi ada ibadah, muamalah, terus kemudian ahwalus sasiyah ya, rumah tangga, terus kemudian ada juga qada wal jinayat, itu peradilan dan kriminal. Ya, tadi di dalam ibadah itu apa saja pembahasannya? Ada toharoh dari hadas dan najis, nggih. Ada sholat wajib maupun sunnah. Kemudian ada zakat, puasa, haji, umroh, dan jihad. Kemudian di ahwalus sasiyah itu rumah tangga itu tentang nikah ya, talak, kemudian walimah ya, pengasuhan anak, akikoh, kemudian faraid ya, faraid. Nah, kemudian di dalam muamalah itu tabaruat ya, hibah, sedekah, hadiah ya, wakaf dan lain-lain. Juga ada komersil ya, itu tentang jual beli, sewa, sirkah, mudharabah ya. Kemudian qada wal jinayat itu adalah tentang peradilan dan kriminal. Itu ruang lingkup fikih nisa ya, dibagi dalam 4 bagian ya. Nah, kemudian fikih ini adalah hasil dari ijtihad. Ijtihad itu apa? Pendapat ya. Ijtihad yang tidak lepas dari adanya kontroversi, adanya perbedaan pendapat ya. Misalnya ada yang kalau sholat ada yang kunut, ada yang pakai yang enggak gitu ya. Itu bukan perbedaan pendapat. Dan ini perbedaan pendapat ini dalam masalah yang ini ya disebabkan karena perbedaan para ulama ya. Para ulamanya itu yang dianut berbeda-beda ya. Jadi dalam memahami nas itu pengetahuan dan pengaruh bahasa. Jadi perbedaan ini ya karena pendapat dalam ini ya masalah itu ya disebabkan karena perbedaan para ulama. Juga dalam para ulama dalam memahami nas tadi ya. Kemudian juga dalam pengetahuan dan pengaruh bahasa. Kemudian perbedaan ini juga merupakan sunatullah ya. Jadi kalau ada perbedaan, ada laki-laki, ada perempuan ya misalkan, ada siang dan malam, itu adalah sunatullah ya. Ada ini ya, ada apa ya? Ya dua yang berkebalikan itu adalah memang sunatullah ya. Ada perbedaan yang bahkan terjadi sejak masa Rasulullah. Di masa Rasulullah itu juga terjadi perbedaan pendapat gitu ya, sering terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Kemudian perbedaan pendapat tidak berarti apa? Beda agama. Ya. Misalkan orang NU misalnya pakai kunut tadi ya, orang Muhammadiyah tidak, itu tidak menjadi ini ya, terus berbeda agama itu tidak gitu ya. Karena perbedaan itu memang sunatullah tadi nggih. Jadi perbedaan itu merupakan sunatullah dan wajar gitu ya, sudah menjadi sunatullah dan sesuai dengan pendapat para ulama ya. Ada ulama Imam Syafi'i, Hanafi ya, Maliki. Nah, itu mereka itu akan mengambil yang mana gitu ya. Mengambil apakah Imam Syafi'i ya, kalau di Indonesia ya kebanyakan itu adalah Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian tidak diperlakukan ini ya, tidak perlu kalau misalnya terjadi perbedaan ini tadi tidak diperlukan perdebatan, tidak usah
diperlukan perdebatan ya dalam perbedaan pendapat terkait dengan fikih. Hanya dibutuhkan saling menghormati satu sama lain. Misalkan kalau dalam takbiratul ikram itu ada yang seperti ini ya, sejajar dengan telinga, ada yang juga sejajar dengan ini pundak, itu ya biarin gitu ya. Jadi memang itu perbedaan, itu tinggal mengambil siapa yang dianut, siapa yang dari imam siapa gitu ya. Ini tidak masalah. Bisa jangan misalnya, oh sampingku kok gini ya, sampingku kok seperti ini. Nah itu, ya. Jadi perbedaan itu memang sunatullah, ya. Satu sama lain harus saling menghormati, ya, satu sama lainnya. Nah, kemudian urgensi toharo tadi juga sudah kita sebutkan ya, atau huru satrol iman. Kesucian adalah separuh dari keimanan ya, hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga di Al-Baqarah ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirun tadi ya. Kemudian pembagian toharoh nih bersuci ini ada toharoh ini ya, dohiriyah dan batiniyah. Kalau batiniyah ini kaitannya dengan tazkiyatun nafas, penyucian hati. Nah, mengenai dohiriyah ini ada hadas ya, dohir. Dohir itu ada yang kelihatan tuh ya. Ada najis ya. Nah, kemudian kalau hadas ini ada hadas besar, ada hadas kecil. Kemudian kalau najis ini ada najis aini ya. Ada najis hukmi. Najis aini, najis hukmi itu yang bagaimana? Najis yang tidak tampak. Kalau aini itu tampak ya. Najis aini itu tampak, kelihatan najisnya nggih. Kalau yang najis hukmi itu tidak tampak. Misalkan tidak tampak itu apa contohnya? Misalkan kalau kita ke ini kamar mandi. Kamar mandi misalnya umum ya. Pesing. Nah, itu sebenarnya tidak kelihatan najisnya, tapi baunya itu kan terasa itu ya. Baunya terasa nyengat gitu. Nah, itu berarti ada najis di situ. Nah, perlu kita kalau misalnya kita di toilet umum itu harus kita sentor dulu, kita guyur air dulu baru kita pakai. Ya kan namanya dipakai orang banyak, kita nggak tahu ya nanti kalau ada yang sakit ya bisa tertular gitu nggih. Jadi harus kita guyur dulu, kita bersihkan dulu. Kemudian najis yang tampak ya, ini najis aini ini ada 3 ya. Yang pertama adalah mukhafafah ya. Kemudian mutawasitoh dan mughalladho. Mukhafafah itu adalah najis ringan. Najis ringan nggih. Najis ringan itu contohnya apa? Misalkan pipis bayi laki-laki yang belum makan nasi atau belum empasi nggih. Nah, itu adalah apa? Nah, contoh najis mukhafafah, nggih. Nah, itu caranya bagaimana cara membersihkan najis bayi laki-laki tadi yang belum masih ASI ya, belum makan nasi. Itu caranya dengan diperciki air. Nggih. Kalau ini najis mukhafafah itu adalah najis ringan ya. Nah, kemudian ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu adalah najis sedang. Najis sedang ini contohnya pipisnya bayi perempuan. Meskipun dia belum empasi, meskipun dia belum hanya baru menelan ASI ya, tapi dia sudah najis, maksudnya sudah harus dibersihkan, dicuci. Itu perbedaannya. Jadi kalau najis mukhafafah tadi hanya pipisnya bayi laki-laki yang belum empasi, belum makan nasi ya, baru ASI saja. Itu cuma dipercik-percik, tapi kalau yang mutawasitoh itu najis sedang, itu misalnya pipisnya bayi perempuan, pipisnya manusia ya.
itu termasuk dalam mutawasitoh ini. Harus dibersihkan ya, dicuci najisnya. Atau misalkan darah haid ya, darah haid misalnya biasanya ibu-ibu itu kalau darah haidnya itu sampai ke ini ya, ke baju ya harus dicuci sampai bersih. Dicium masih ada baunya enggak itu ya. Kalau masih ada baunya ya dicuci lagi itu nggih. Biasanya cepat bersih itu kalau pakai sabun mandi. Itu biasanya cepat bersih. Tapi kalau cuman pakai sabun apa itu biasanya najisnya masih. Ya. Jadi harus hilang bau, rasanya ya dirasa. Terus kemudian itu apa? Warnanya ya. Nah, itu ya. Harus dihilangkan itunya. Kemudian najis yang paling berat adalah najis mughalladhah. Itu najis berat. Najis berat ini ada pada hewan ya, babi, anjing, kena liur anjing itu nggih. Nah, itu. Nah, nanti ada di belakang ya. Nanti cara membersihkannya itu di belakang. Nah, hadas ini tadi apa dulu? Belum ya kita belum ini ya. Kalau ya ada yang belum paham tentang hadas. Hadas itu apa sebenarnya? Hadas. Perbedaan antara hadas dengan najis itu apa? Lupa. Pelajaran SD ya. Ya. Kalau hadas itu keadaan ya, keadaan tubuh yang tidak suci. Misalnya kondisi badan kita wanita biasanya sedang haid, ini sedang berhadas. Tapi kalau najis ini ada kotorannya ya, kotoran. Jadi berupa kalau hadas ini keadaan tubuh yang membatalkan wudhu dan harus dibersihkan sebelum seseorang dapat melaksanakan sholat dan ibadah yang disyaratkan suci. Jadi misalkan sedang haid atau sedang junub ya, habis junub itu ya berarti sedang berhadas, nggih. Nah, kalau sudah sedang seperti itu, sedang berhadas itu tidak boleh sholat, tidak melakukan sholat sebelum bersuci. Ya, bersucinya dengan apa? Mandi, mandi. Nah, kemudian hadas itu ada dua ya, ada hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar diangkat dengan mandi dan hadas kecil itu diangkat dengan wudhu. Hadas kecil itu apa? Contohnya hadas kecil. Kentut. Kalau jima itu hadas besar ya. Jima hadas besar karena apa? Perlu mandi. Jadi kalau habis jima harus mandi. Jangan lupa, nggih. Habis jima harus langsung pergi belanja gitu ya. Terus kemudian sholat duha, belum mandi tiba-tiba, oh iya ya. Habis apa sholat enggak ingat ya tadi habis jima ya belum mandi itu ya. Jadi harus mandi kalau habis jima ya. Kalau habis haid juga harus mandi ya. Kalau haid itu kan sebulan sekali. Nah, perbedaannya cara pencuciannya kalau habis jima itu tidak perlu melepaskan gelungan ya. Kalau mandi besar itu. Tapi kalau haid gimana? Iya, cuman misalnya rambutnya panjang ya, digelung apa itu enggak usah dilepas. Jadi enggak usah dilepas gitu ya, tapi cuman diguyur gitu. Tapi kalau sedang habis mandi haid ya, suci dari haid itu harus dilepas. Karena apa? Kalau junub itu kan setiap hari ya. Kalau manten anyar loh ya. Jadi itu kan setiap hari. Harus itu tidak perlu kalau setiap hari kita mandi terus keramas kan yo tili-tili gitu ya. Apalagi kalau hujan musim apalagi sehari 5 kali loh. Ya, pengantin baru sehari 5 kali itu ya. Itu kan tili-tili gitu ya. Makanya kedinginan itu apalagi musim dingin. Kalau kita sudah ini ya, sudah mantan pengantin baru, maksudnya sudah pernah itu ya. Tapi kalau iya
Nah, itu yang khusus manten anyar gitu ya. Itu untuk biar tidak memberatkan gitu ya. Nah, setiap mandi dicopot ya gelungannya itu kan tili-tili terus gitu ya. Nah, tapi kalau haid itu kan sekali dalam sebulan ya. Dalam sebulan satu kali sehingga memang harus dibersihkan ya. Tidak, iya, semuanya harus sampai sini ya, sampai di itu. Nah, kalau mandinya ya pakai air dulu, jangan pakai sabun ya, jangan pakai sampo dulu, tapi diguyur dulu pakai air seperti itu. Gimana? Iya, wudhu ya. Urut-urutannya harus iya dibersihkan. Nah, ini dibersihkan dulu, terus kemudian wudhu, baru diguyuri ya. Oke. Nah, itu tentang hadas. Kalau najis itu adalah benda atau zat yang kotor dan harus dibersihkan agar tidak menghalangi sahnya ibadah. Jadi bendanya kotor atau pakaian kita yang kotor kena najis. Tadi kena haid tadi ya. Atau misalnya kita tak sengaja itu duduk, nah di situ ada kotoran cicak misalkan. Terus ternyata kena itu, ya kita bersihkan najis. Atau misalnya kena muntahan ya, itu juga najis, harus kita bersihkan pakaian kita. Atau misalnya tempat ibadah ya, tempat sholat itu kita harus ini ya, harus perhatian gitu ya. Tempat untuk sujud, tempat untuk sholat itu ada enggak itu? Kita lihat dulu. Ada kotorannya enggak? Kadang kan ini ya, cicak itu kan membuang kotoran sembarangan gitu ya. Enggak peduli itu ya. Jadi tiba-tiba teplok gitu. Jatuh. Nah ya, cicak itu kan enggak kadang enggak sopan itu ya. Iya, jadi buang kotoran sembarangan. Makanya kita lihat ada kotoran cicak enggak itu. Kalau ada ya kita ambil, kita jimpit pakai tisu ya, kita ambil. Nah, setelah najisnya itu kita ambil, baru kita cuci itu bekasnya itu, lantainya. Biar najis nanti ketika dipakai itu biar enggak kena orang gitu ya. Nah, kalau kita tahu ya langsung kita bersihkan gitu. Jangan abe gitu ya. Nanti kalau abe itu misalnya membersihkan rumah cuman yang kelihatan saja gitu ya. Padahal di pojok-pojok itu kadang banyak najisnya. Di cicak itu kan kadang di pojok-pojok itu ya. Itu kan buang kotoran gitu, teplok gitu ya. Nah, terus kotoran tokek, barang itu kan najis juga. Jadi kotoran hewan yang tidak halal dimakan itu adalah najis. Tapi kalau kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Misalnya kotoran ayam, kotoran kambing itu tidak najis. Makanya kenapa kotoran ayam, kotoran kambing itu bisa dijadikan pupuk. Ya, kadang-kadang dipakai pupuk gitu. Tapi kalau kotoran kucing, kotoran tikus kan nggak mungkin dijadikan ini kan pupuk karena najis gitu. Iya. Makanya, iya makanya. Tapi ya orang mungkin kan kita misalnya sholat di dekat telek kambing kan nggak mungkin ya. Walaupun itu tidak najis, tapi ya kita menjaga kebersihan gitu ya. Nah boleh. Tapi nanti kita sholatnya nggak kusuk itu ya. Nah gitu ya. Itu tentang hadas, kemudian najis tadi sudah tahu perbedaannya nggih? Kalau hadas itu adalah kondisi keadaan tubuh yang tidak sedang suci. Kalau najis ini kaitannya dengan benda yang kena najis ya, kena kotoran tadi. Atau yang kalau dipakai itu tidak sah itu ya. Benda yang atau zat yang kotor. Kemudian najis ini dari jenisnya ada dua, najis aini tadi ya sudah saya sampaikan, dan najis hukmi. Dan ditinjau dari cara membersihkan, mensucikannya itu ada tiga tadi ya, najis mukhafafah, ya, najis ringan, najis sedang, atau najis mutawasitoh ya.
Kemudian najis berat atau mughalladhah ya. Nah, sekarang benda-benda najis ya, benda-benda yang bukan, benda-benda yang suci ya. Benda-benda suci. Nah, sebelum nanti kita membahas tentang benda-benda najis, kita ketahui dulu benda-benda yang suci itu apa saja yang termasuk benda suci ya. Yang pertama itu adalah manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Manusia itu suci. Maka meskipun dia itu sudah meninggal, harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Kita mandikan ya, kita dengan pelan-pelan gitu ya, karena manusia itu suci ya. Nah, kemudian baik yang hidup maupun yang mati ya, manusia itu juga semuanya suci itu ya. Nah, kemudian semua jenis binatang yang halal untuk dikonsumsi dan apa yang keluar dari tubuhnya ya, seperti tadi. Misalnya sapi dan kotorannya itu kan suci. Terus kemudian ayam ya, dan kotorannya itu suci juga. Terus kemudian sapi, kambing ya. Nah, itu suci baik kotorannya ya. Tapi jangan dimakan meskipun suci ya. Dijadikan pupuk. Dibantai jadi subur itu ya. Yang dimakan dagingnya aja itu ya. Untuk ini, untuk pupuk ya. Nanti kotorannya itu untuk pupuk gitu aja. Oke. Nah, kemudian bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Jadi kalau bangkainya binatang yang tidak mengalirkan darah itu suci juga. Contohnya apa? Kecoa. Nyamuk ya, nyamuk, terus semut. Oh iya, kecoa masuk ya, kecoa masuk. Kecoa masuk ini di sini. Capung ya, capung. Tapi kalau kecoa itu ini ya, kayaknya kotor gitu ya. Iya. Kecoa ini. Capung, kalau capung kan enggak ya. Terus kemudian kupu-kupu, belalang. Iya, di sini, masuk sini. Jadi capung, nyamuk, semut, kupu-kupu. Tapi kalau misalnya minuman itu kemasukan ini ya, semut yang besar itu kan kita mau minum juga rasanya gimana gitu ya. Tapi kalau semut yang kecil-kecil itu kan bisa kita masih kolu itu masih bisa menelan gitu. Tapi kalau yang besar-besar itu rasanya mau minum itu kayak ada vitamin, tambahan vitamin itu. Kemudian bangkai binatang laut itu juga suci, boleh dimakan. Misalnya ada hiu yang terdampar misalnya, itu bisa dikonsumsi meskipun sudah mati beberapa hari ya. Kalau masih bangkai binatang laut, ya ini bangkai binatang laut ini. Ya kalau ikan cerucut itu kan juga boleh kan ya. Ikannya, ikan ini bangkai binatang laut. Nah, kan hiu itu binatang apa? Laut kan? Boleh. Kalau masih hidup, ya boleh ya, boleh. Ya mungkin karena nggak boleh itu karena dilindungi ya, langka seperti itu ya. Oke. Jadi air murni ya, air murni, benda padat dan tanaman itu masuk dalam benda-benda suci. Darah yang tersisa pada tubuh binatang sesudah disembelih. Misalnya kalau dari ayam itu kan kadang punggungnya itu ada kayak darahnya yang menempel itu. Nah, itu boleh dimakan. Tapi kalau yang mengalir saren ya itu kan nggak boleh ya, yang mengalir ya. Kalau dulu gimana belum tahu ya, namanya juga belum tahu ya. Ya, namanya belum tahu ya dimaafkan ya. Nah, sekarang kalau tadi benda-benda suci, sekarang benda-benda najis. Itu apa saja? Yang pertama adalah kotoran dan kencing manusia. Meskipun manusia ini suci, tapi
kotorannya, kencingnya itu najis. Jadi kalau kena pipis ya harus dibersihkan. Misalnya ngompol ya harus dibersihkan dulu pakai air, dikucek pakai air, ya. Jadi tidak boleh ini dipakai untuk sholat ya. Kalau kena kotoran manusia. Kemudian bangkai, bangkai itu ya termasuk najis ya. Di sini tidak disebutkan bangkai apa ya, tapi bangkai, bangkai mungkin bangkai hewan ya. Misalnya bangkai sapi misalnya. Ayam itu kalau sudah menjadi bangkai itu sudah tidak boleh dikonsumsi. Ya, kalau misalnya ada ayam yang ketabrak motor atau mobil, kejet gitu ya. Tapi kalau selama kejet itu disembelih itu masih boleh. Tapi kalau sudah mati ya nggak boleh dikonsumsi. Itu termasuk bangkai. Nah, kecuali tadi bangkai binatang laut gitu ya, itu boleh dimakan. Nah, kemudian yang merupakan benda-benda najis itu juga mani, madi, dan wadi. Mani itu sudah tahu nggih? Tahu. Bu Pratiwi tahu? Nah, ya tahu sedikit. Ya. Nanti kalau pengen tahu banyak tanya Pak Prapto. Ya, kalau perbedaannya apa? Mani, madi, dan wadi. Nah, kalau mani tadi apa? Sudah tahu, sekarang madi dan wadi ya. Kalau madi itu adalah keluar ketika seorang terangsang syahwatnya. Misalnya jenengan nonton film porno, terus terangsang, itu keluar cairan, itu namanya madi. Nah, kalau wadi ini keluar setelah pipis atau kecapean. Misalnya pas capek banget itu keluar cairan, itu namanya wadi. Dan ini najis ya. Ketiga-tiganya ini benda najis. Jadi kalau misalnya jenengan habis jima sama suami, itu kena mani. Nah, itu maninya harus dicuci, kalau sudah kering itu dikerik. Tapi kalau masih basah itu dicuci. Karena najis. Kan banyak yang nggak tahu ini ya. Habis kayak gitu, wes tidur gitu aja. Ayo, kalau malam-malam masa mandi ya? Kalau misalnya langsung mandi ya nggak masalah ya. Langsung mandi nggak masalah. Kalau misalnya nanti mau mengulang lagi itu harus berwudu. Wudu dulu kalau ingin mengulang lagi. Kalau langsung mandi nggak masalah, tapi yang jadi masalah terus ganti ya bajunya. Jangan dipakai lagi untuk sholat, apalagi ya misalnya malam itu sedang kayak gitu, terus kemudian belum mandi, akhirnya ketika subuh dipakai lagi, lah padahal ada mani tadi. Nah itu najis. Oke. Atau misalnya pas capek habis ngantor ya, habis kerja itu kecapean keluar cairan. Nah, itu juga najis, nggak boleh dipakai untuk sholat. Itu harus dibersihkan, dicuci dulu. Misalnya celananya itu ya, itu harus diganti. Nah, itu harus bawa ganti. Iya. Kalau enggak bawa panty liner. Iya. Iya. Kalau sudah sudah agak sepuh misalnya berumur gitu kan kadang sering pipis ya. Di jalan itu enggak tahan itu maka harus membawa ganti celana dalam. Untuk jaga nih kalau misalnya ngompol di jalan gitu ya. Kalau selak kebelet itu biasanya ini randang cepat-cepat, aduh mana selak angel sisan itu. Soalnya kan saya sering alami gitu ya. Belum sampai keluar kecapean itu juga harus ganti ya. Kalau masalahnya orang yang sepuh itu kan ini tadi tidak segera bisa melepas, terus akhirnya ngompol itu loh. Nah itu juga harus segera ganti ya. Langsung. Soalnya
Iya, soalnya ini ya apa? Soalnya kan kalau nggak cepet-cepet itu kan langsung biar cepet langsung bisa itu loh. Jadi kan nggak ini ya. Maka harus pakai ganti ya. Kalau kalau bepergian itu bawa celana double. Saya sering walaupun saya itu ke Seragen itu ya kadang atau kemana gitu saya selalu bawa itu, bawa ganti celana dalam gitu ya. Jadi kalau misalnya ngompol di jalan itu bisa ganti atau dicuci dulu juga, dicuci dulu terus nanti baru kita masukkan plastik ya. Nah, karena kalau enggak nanti najisnya kemana-mana itu ya. Najis bau juga ya. Nah itu terus kemudian sudah jelas ya untuk mani, madi dan wadi ini. Kemudian kotoran binatang yang tidak halal dikonsumsi ya, seperti kotorannya kucing ya, kotorannya tikus, cicak itu kan tidak dikonsumsi. Nah itu kotorannya itu juga najis ya. Itu perlu hati-hati juga. Yang sering terjadi adalah di rumah kita itu kotoran cicak itu ya. Nah itu harus diperhatikan. Kemudian darah dan nanah. Nanah ya, nanah itu harus dibersihkan ya. Kemudian padahal besok di akhirat itu nanah, darah dan nanah ini adalah minuman penghuni neraka. Makanya ketika kita itu kok males-males ya pengen ngaji, ingat bahwa nanti di itu minumannya itu ya di neraka itu minumannya kayak gitu darah dan nanah. Apakah kita sanggup itu ya? Sedangkan terus kemudian dibakar di neraka itu ya ibaratnya api di dunia yang ada di dunia ini hanya seperkecilnya api dari neraka, diambilkan dari neraka. Jadi itu saja sudah dicelup-celup di lautan beberapa kali. Jadi dikasihkan kepada Nabi Adam ya, itu diambilkan dari api neraka itu cuma sedikit. Itu sudah dicelup-celupkan di di lautan itu apinya masih segitu itu ya. Coba kalau nggak pengen mencicipi apinya neraka itu di dunia itu hanya seperberapanya saja. Coba tangannya misalnya dipanggang gitu ya, kuat enggak itu? Itu hanya ini ya. Terus kemudian siksa yang paling ringan itu adalah ketika besi panas dimasukkan lewat ini ya, lewat kemaluan sampai jutul ke ubun-ubun. Itu siksa yang paling ringan yang diberikan kepada pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Padahal pamannya Nabi Muhammad ini, beliau itu membantu dakwah Rasul, membantu dakwah Nabi. Tapi sampai akhir hayatnya, beliau ini tidak mau masuk Islam. Ya, padahal beliau ini apa ya membantu menyemangati ya ketika dan dia itu sangat sayang kepada Nabi Muhammad, kepada ponakannya gitu loh. Tapi sampai Rasulullah itu memohon kepada Allah, memohonkan ampun ya tidak bisa. Kenapa? Pamannya itu tidak mau masuk Islam. Ya. Itulah maka yang memisahkan ya. Kalau misalnya dalam misalnya agamanya berbeda itu ya nanti terpisahkan ya. Di akhirat itu akan terpisahkan. Kalau tidak sama-sama beriman gitu ya. Maka kita harus mengajak keluarga kita ya, saudara-saudara kita ya, yang belum beriman kita ajak untuk beriman. Ya, walaupun itu hasil kita serahkan kepada Allah. Kita masih punya kesempatan, misalkan ada saudara kita yang belum beriman ya kita ajak itu ya. Kalau hasilnya kita serahkan kepada Allah ya. Nah itu. Nah kemudian yang benda-benda najis juga ini ya, khamr, minuman keras atau cairan yang memabukkan. Ini najis juga ya, haram diminum. Tapi nanti di surga itu khamr itu dikasihkan ya, dibebaskan. Besarkan ngasih, tapi tidak memabukkan ya, khamr di surga ya, tidak memabukkan. Iya, nanti di sana itu bebas gitu ya. Kalau di surga udah semuanya apa yang dilarang di dunia itu dikasihkan ketika di surga.
Makanya diempet sih. Ketika di dunia ini kita menahan dulu, menahan diri. Kalau pengen komer, ditahan gitu ya. Pengen, ya, ya kok. Nah, sok ben wae kalau di surga itu ya. Kalau pengen bermaksiat ya kita ini dulu, kita tahan dulu ya. Nah, kita harus berusaha untuk taat kepada Allah. Ya, ditahan. Ya, sabar dulu ya. Karena apa, nanti kita kalau sama-sama beriman kita akan dipertemukan dengan suami kita ya. Akan dipertemukan kembali dengan suami-suami kita gitu ya. Kalau sama saling-saling beriman, saling masuk surga itu. Tapi kalau enggak ya misalnya kayak Fir'aun dan Siti Asiyah ya, itu karena satunya beriman, satunya dolim, ya nanti dipisahkan. Iya, kalau ya nanti Siti Asiyah itu ya, yang di dunia itu jodohnya Fir'aun, nanti di akhirat itu menjadi jodohnya Rasulullah. Ya, enak ya. Tapi kan ini ketika di dunia, ketika dia itu bersama Fir'aun, dia itu kan ini menerima siksaan dari suaminya sampai meninggal itu ya. Sampai meninggal. Dia disiksa ketika dia itu mengetahui bahwa istrinya itu masuk Islam ya. Istrinya itu menganut ajaran Nabi Muhammad itu. Disiksa sampai meninggal itu. Tapi ketika di saat terakhir dia mau dijatuhi batu gitu ya, batu besar itu rohnya sudah dicabut oleh Allah, jadi tidak merasakan sakit gitu ya. Dan Siti Asiyah ini berdoa untuk dibangunkan rumah di surga. Dan nanti jodohnya Rasulullah itu ya. Nah, kalau kita pengen bertetangga dengan Rasulullah, dengan sudah ada tuntunannya ya, seperti 2 jari ini, maka sayangilah anak yatim, bantulah anak yatim ya. Nah, kalau ada yang pengen ya, mari bersama-sama di Mustiko itu kita mengadakan program untuk menyantuni anak yatim. Nah, itu kalau sudah terkumpul ya, kebetulan yang bendaharanya Bu Farida, bisa dikumpulkan di Bu Farida ya, raketang seberapa gitu. Nanti kalau sudah terkumpul itu kita salurkan ke anak-anak yatim. Di mana itu di Aitam, anak yatim Aitam itu sudah besar ya di sana. Di mana itu Karangasem sana. Kalau yang ada juga di Mojosongo ini, Karangasem sana itu loh, mana? Bukan. Yang Kartosuro ke sana itu mana namanya? Karangasem apa? Yang itu Kartosuro ke sana itu apa namanya? Ngasem ya. Ngasem. Iya, di Ngasem itu ada ini pesantren anak yatim itu ya, yang pimpinannya Pak Makmur ya. Manasan. Ya, Kartosuro ke sana terus itu. Itu ada pondoknya ya, ada pondok anak yatim itu ya. Nah, itu. Monggo nanti bisa disisihkan ya. Atau membantu wakaf ya, wakaf produktif ya. Itu biasanya saya salurkan ke Pondok Ulil Albab. Itu juga pahalanya akan mengalir, akan menjadi pahala jariah. Karena apa? Di situ dimanfaatkan untuk misalnya membangun gazebo ya, membantu membeli Al-Qur'an, itu kan dimanfaatkan oleh anak-anak pondok itu ya. Nanti jenengan juga dapat kecipratan pahalanya. Ini seperti amalan jariah itu ya. Jadi ketika kita itu tidur, sementara anak-anak pondok itu ngaji, itu kita dapat aliran pahala gitu. Nah, itu kemarin itu kita diberi beberapa kenceleng gitu ya. Tapi nggak tahu, nggak terkumpul baru. Cuman yang sering mengumpulkan itu Bu Hari sama ya saya sendiri itu ya. Biasanya saya setorkan gitu ke badan wakafnya itu ya. Atau misalnya ke ini ya, kalau misalnya mau bersedekah bisa ke lembaga sosialnya Masjid Istiqomah ya, Bu Amung, nanti bisa urunan gitu ya, bisa ngasihkan. Kan Bu Amung juga punya ini kan ya, punya apa, anak yatim ya, program anak yatim juga. Oke, nanti bisa disisipkan berapalah itu ya,
Ya, kalau kita pengen surga ya harusnya surga itu kan juga ini ya harus membutuhkan biaya juga gitu ya. Itu ya. Ya seperti itu. Kalau kita pengen sejajar dengan Rasulullah di surga itu ya. Kalau kita misalnya kan pintu surga itu ada 8. Ada pintu puasa. Ada lewat pintu puasa. Ini orang-orang yang rajin puasa itu nanti pintu Royan ya namanya itu akan memanggil, para yang ahli puasa ke sini, masuk ke sini, lewat sini gitu ya. Terus ada yang melalui pintu sedekah. Dan pintu sedekah itu akan memanggil orang-orang yang suka bersedekah. Ayo yang suka bersedekah sini, masuk lewat pintu sini itu okay. Ada yang melalui pintu birrul walidain. Yang masih punya orang tua. Nah, itu kesempatan untuk mendapatkan surganya juga ya. Terus kemudian pintu lainnya sholat ya. Nah, itu. Makanya jenengan mau masuk surga mau lewat pintu mana? Kalau misalnya orang tua masih ya lewat birrul walidain. Kalau orang tua sudah wafat, sudah meninggal ya bisa lewat sedekah, bisa lewat puasa. Masih banyak kesempatan ya, Kak. Mumpung kita masih diberi umur. Nanti kalau sudah nyawa itu sudah sampai ke kerongkongan, kita sudah nggak punya kesempatan. Pintu sudah tertutup. Jadi andai kan orang yang meninggal itu diizinkan untuk hidup kembali, dia ingin pilih bersedekah. Karena apa? Bersedekah itu untuk orang-orang yang membutuhkan, ya. Anak yatim yang tidak punya orang tua itu sangat membutuhkan kasih sayang, membutuhkan ya, karena tidak ada yang mencarikan, gitu ya. Nah itu makanya kenapa sedekah itu sangat ini ya, sangat mulia ya, sangat pahalanya itu luar biasa. Sholat melebihi ini ya, misalkan seseorang itu sholat di Masjidil Haram ya, selama seharian full, itu pahalanya jauh lebih besar ketika orang itu bersedekah. Yaitu tadi karena kalau sholat itu hanya untuk dirinya sendiri, sholat, puasa itu kan untuk diri kita sendiri. Tapi kalau sedekah itu kan untuk orang banyak, untuk orang lain. Iya, betul. Makanya kalau ingin cepat pahala kita itu cepat banyak, cepat akselerasi percepatan pahala, itu ya silakan dengan kita bersedekah, membahagiakan anak yatim piatu ya, atau membahagiakan para janda-janda itu ya. Nah itu. Para duda enggak? Mesake. Iya. Nggih. Nah. Ya. Kita lanjutkan ya, benda najis itu juga ada yang muntah ya. Muntah itu juga najis. Jadi kalau muntah itu bajunya kena muntahan itu kita bersihkan. Kemudian liur anjing ya. Liur anjing itu najis ya. Sudah jelas, babi juga najis. Itu benda-benda najis ya. Jadi perlu sudah kita tahu semuanya ya, benda suci tadi apa, benda najis. Nah, kemudian sesuatu yang keluar dari 2 lubang atau kubul dan dubur ya sekarang ya. Nah, ini sesuatu yang keluar dari lubang kubul dan dubur. Ya, ini membatalkan wudu. Ya, di hadis riwayat Bukhari dari Ummu Qais binti Muhson ya, bahwasanya datang dengan anak laki-laki. Nah ini tentang kaitannya dengan najis tadi, najis ringan, pipisnya bayi laki-laki ya, masih kecil dan anaknya itu tersebut belum mengkonsumsi makanan. Ia membawa anak tersebut ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lantas mendudukkan ya anak tersebut di pangkuannya. Anak tersebut akhirnya kencing di pakaian beliau. Ya. Nah, kemudian beliau lantas meminta diambilkan air dan memercikkan berkas kencing tersebut ke dalam pakaian beliau ya.